warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Patiawan sebagai dosen mata kuliah UI UX dan teman-teman yang menonton video kami. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perancangan aplikasi mental health. Ada tim dari kelompok 4, Gina Sapa sebagai leader, Linsia sebagai analis 1, dan Tasya Ardianti sebagai analis 1. Isu utama. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Menjaga kesehatan mental merupakan hal yang penting. Ketika kondisi batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, tenang, maka akan menikmati aktivitas sehari-hari. Masalah mental yang semakin meningkat di dunia ini, termasuk di Indonesia, menjadi dasar solusi perancangan aplikasi kesehatan mental yang dapat memberikan dukungan dan informasi kepada individu yang membutuhkannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan. Jadi di sini ada bagaimana proses design thinking yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana aplikasi mental health ini bisa membantu pengguna untuk menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan mental bagi seorang individu. Di sini mulai studi kasus. Yang pertama ada design thinking, yang kedua ada value proposition canvas, yang ketiga ada wireframe dan prototype, yang keempat ada plugin. Dilanjutkan oleh Gina Sapa Suganda. Oke teman-teman semuanya, di sini tahap pertama dalam menganalisis studi kasus kami yaitu design thinking. Design thinking merupakan salah satu pendekatan untuk memahami sesuai kebutuhan user eh, untuk membuat sebuah produk. Di sini ada tahap pertama yaitu empathize dari design thinking. Dalam empathize kami sangat memahami pengguna dan memahami kebutuhan pengguna juga. Maka dari itu kami membagikan survei yang terjawab bahwa ada 75% responden dari 32 jawaban merasa khawatir terhadap kesehatan mental dan 76,5% responden dari 32 jawaban memilih cara menjaga mental tetap terjaga dengan pikiran positif. Lalu ada tahap define. Tahap define ini adalah tahap di mana kita mengidentifikasi atau mencari solusi dari informasi permasalahan tersebut. Kita akan menganalisis informasi permasalahan tadi dan mendefinisikannya lebih dalam dengan pain point dan harapannya. Dari pain point yang kita dapatkan bahwa user atau pengguna mengalami kesulitan menciptakan pola pikir positif. Ada 46,9% dari 32 responden dan user kesulitan mengubah pola pikir negatif menjadi positif secara mandiri. Itu ada 50% dari 32 responden. Dan harapan yang kita identifikasi atau kita definisikan itu ada waktu istirahat yang cukup yang diharapkan oleh pengguna serta waktu istirahat yang berkualitas. Itu ada 59,4% dari 32 responden juga serta harapannya untuk mengatasi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 50% dari 32 responden. Setelah tahap define, kita menganalisis juga nih hasil survei yang tadi. Di sini ada pertanyaan, apa kesulitan kamu dalam menjaga kesehatan mental? Apa kesulitan dalam menjaga mental? Dan apa keinginan dalam menjaga mental? Dari tahap define tadi dan pain point serta harapan tadi, kami berusaha menemukan cara-cara nih. Di tahap define ini kami menemukan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan seperti bagaimana sih agar user atau pengguna bisa mengubah pola pikir negatif menjadi positif secara mandiri dan bagaimana user bisa menciptakan pola pikir yang positif.
Nah, setelah tahap define, kita identifikasi atau ideate eh, untuk mendapati solusi yang efektif setelah tahap empathize dan define tadi. Nah, jadi kami berhasil mengidentifikasi dalam perancangan fitur-fitur nih dalam untuk aplikasi mental health. Seperti ada fitur reminder jadwal istirahat, ada konten tips psikologi, ada fitur mood tracker, musik relaksasi, dan dukungan komunitas. Selanjutnya ada tahap prototype dalam design thinking yang akan dijelaskan dalam tahap wireframe dan prototype. Nah, kemudian setelah analisis dengan design thinking atau metode design thinking, kami melakukan value proposition canvas. Di sini kami fokus terlebih dahulu ke customer profile yang lingkaran. Ada customer job, kami mendapatkan bahwa sesuai survei tadi, bahwa customer itu ingin menjaga kesehatan mentalnya dan ingin tetap berpikir positif. Dengan pain bahwa kesulitan untuk menciptakan pola pikir positif dan kesulitan mengubah dari pola positif tersebut ke pola negatif. Dan gain yang mereka rasakan atau customer rasakan itu waktu istirahat yang cukup eh, dan berkualitas, serta keinginan yang mereka inginkan itu mengatasi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari customer profile tadi, kami menganalisis canvas value proposition-nya menjadi gain creator, yaitu membuat musik relaksasi dan dukungan komunitas, serta pain relief-nya, em, reminder jadwal istirahat, dan konten tips psikologi, serta mood tracker. Dari situ kami menghasilkan aplikasi untuk menjaga kesehatan mental yang disebut Mindcare. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang wireframe dan prototype. Baik, di sini di prototype wireframe itu ada oven, akun login, onboarding, home, musik, dan komunitas. Lalu ada story filling, review, mind, mind, my penis, sound, dan read artikel. Lanjut, di sini di menu prototype, di sini kita bisa ke menu oven, lalu menu login, onboarding, lalu ke home. Nah, di home ini kita bisa ke menu history. Menu history, ratio, dan dan mindness. Lalu di mindness ini kita bisa ke menu read article. Nah, lalu habis itu setelah di menu home kita bisa ke menu musik, komunitas, dan room chat. Nah, di menu musik ini kita bisa ke menu sound. Lanjut, di sini di plugin kami mendapatkan beberapa plugin yang membantu kami dalam tahap desain. Beberapa plugin yang kami pakai diantaranya ada icon 88. Di icon 88 kami memiliki dua icon untuk kebutuhan desain pada home. Nah, yang kedua ada Unplus. Di plugin Unplus kami memiliki gambar untuk disimpan ke tampilan artikel. Gambar ini gratis kami dapatkan di Unplus. Lalu yang ketiga ada Autoflow. Autopro membantu kami membuat prototip untuk desain kami. Nah, yang terakhir ada kalender. Kalender yang membantu kami mendapatkan tanggal kalender yang sesuai dengan tanggal dan bulan untuk desain keperluan stakeholder. Schedule. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.